Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para asatid wal asatidah, wabil khusus ketua masjid DKM, ketua DKM Masjid Baitus Salam Perumahan Arira, dan Bapak Imam yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali bermuajahah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Insyaallah yang saya isi setiap Ahad subuh terakhir pada akhir bulan. Bapak Ibu rahimakumullah, karena ini tahun-tahun politik, sebagai pengantar saya akan menerangkan panduan tentang masalah memilih pemimpin. Karena apa yang akan kita laksanakan dalam memilih pemimpin itu pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita salah memilih pemimpin, ya, salah mencoblos dalam pemilu nanti, seandainya yang kita pilih adalah orang yang tidak amanah, orang yang zalim kepada masyarakat, dan orang yang coblos itu menang, yang kita coblos menang, maka kita akan mendapatkan dosanya selama 5 tahun. Setiap pemimpin tersebut melaksanakan kezaliman terhadap bangsa ini, maka kita akan mendapatkan aliran dosanya, karena kita telah ikut andil dalam memenangkan pemimpin
yang dolim. Ini pada masa-masa politik ini, setiap kajian saya di masjid saya awali dengan bab ini ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memilih pemimpin yang benar sesuai syariat Islam, dan insya Allah orang tersebut terpilih menjadi pemimpin dan kepemimpinannya amanah selama 5 tahun, maka kita akan mendapatkan aliran pahala dari apa yang dia laksanakan, karena setiap kebijakannya akan menguntungkan bangsa ini ya, akan menguntungkan rakyat Indonesia. Makanya bagaimanapun kita cinta kepada seorang caleg, kita suka kepada calon presiden, hendaknya dalam memilih kita untuk memilih pemimpin, istikharahlah dahulu, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu, hanya Allah lah yang tahu apa yang nanti akan terjadi dalam kepemimpinan dia selama 5 tahun ke depan. Sekali lagi, bagaimanapun cinta kita kepada seorang caleg atau calon presiden, hendaknya kita istikharah, minta petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya kita sudah istikharah, kita sudah menganalisa memilih caleg atau presiden sesuai dengan undang-undang syariat Islam, dan nanti di pertengahan dia belot menjadi pemimpin yang dolim, maka urusan kita sama Allah sudah selesai, karena kita mencoblos sesuai undang-undang syariat Islam. Dan ini ada kitab yang memandu dalam kita memilih pemimpin. Yang pertama adalah surah At-Taubah pada ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'a, benar-benar telah datang ya, terhadap kalian semua. Siapa yang datang? Rasulun, seorang utusan atau seorang pemimpin ya. Min anfusikum, yang pertama yang harus kita pilih adalah min anfusikum, dari kalangan kalian semua. Artinya kita harus memilih orang yang benar-benar iman dan muslim ya. Min anfusikum, dari diri kalian semua. Kita harus pastikan pemimpin kita adalah yang mukmin dan muslim. Itu satu ya. Yang kedua adalah azizun 'alaihi ma'anittum, yang mana dia bisa merasakan kesedihan dalam masyarakat. Dia bisa merasakan apa penderitaan masyarakat ya. Jadi apa kekurangan masyarakat, dia sangat mengerti. Yang ketiga adalah harisun alaikum ya, dan dia punya visi misi yang jelas, yang mana visi misinya akan menguntungkan umat Islam ya. Selanjutnya bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin
dia punya rasa kasih sayang, tidak semena-mena, ya. Boleh kita lihat Singapura itu adalah aslinya tanah Melayu, tanah Muslim, tanahnya orang-orang yang beriman. Tapi karena kepemimpinannya dipimpin orang yang tidak iman dan tidak Muslim, saat ini azan saja pakai toa dilarang. Ya, bisa jadi di Indonesia ini apabila kita tidak punya pemimpin, ya, yang raufur rahim bil mukminin, kajian seperti ini akan dilarang, ya. Itu bisa jadi. Makanya hati-hati dalam memilih pemimpin, ya, dan istikharahlah siapa yang harus kita pilih sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita istikharah nanti Allah akan memandu kita saat menjelang pencoblosan, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 247 Allah menerangkan, ini adalah panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lahum nabiyhum innallaha qad ba'atsa lakum talutan malika, ya. Allah telah mengutus kepada Talut untuk menjadi raja atau pemimpin masa itu. Kenapa Allah menyuruh Talut untuk menjadi pemimpin? Padahal pada waktu itu Talut sangat tidak disukai oleh Bani Israel. Di sini ayatnya, qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam yu'ta sa'atan minal mal, ya. Orang Bani Israel saat itu mengatakan, kami ini kaum Bani Israel lebih layak, lebih mampu untuk memimpin masyarakat. Kenapa kalian menunjuk seorang Talut untuk menjadi pemimpin, sementara Talut adalah tidak diberi kekayaan, tidak diberi harta, alias dia adalah seorang yang miskin. Kemudian Allah menjawab, qala innallaha istofahu alaikum wa zadahu bastatan minal ilmi wal jismi. Ini kata Allah. Allah menunjuk Talut pada masa itu karena Allah telah zadahu bastatan bil ilmi. Allah telah menambahkan keluasan ilmu terhadap Talut, ya, wal jismi, dan memberi kesehatan pada jasadnya atau jisimnya atau raganya. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kita memilih pemimpin hendaknya pemimpin itu adalah dia lebih punya keluasan pengetahuan, ya, pengetahuan agama, lebih-lebih pengetahuan dunia, masalah ekonomi, karena yang akan dipimpin itu adalah bangsa Indonesia yang sangat luas sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau milih pemimpin, pertama yang harus kita lihat adalah pemimpin yang punya keluasan ilmu. Keduanya, pemimpin yang punya fisik yang bagus, yang masih segar bugar, sehingga ketika dia mengadakan belusukan ke berbagai daerah, dia punya kemampuan. Ini perintah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala wa zadahu bastotam fil ilmi wal jismi. Dia mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan dalam mengolah ekonomi, dalam mengolah bangsa, lebih-lebih punya ilmu agama yang baik, wal jismi, dan punya fisik yang bagus. Ini panduan ya. Selanjutnya dari sisi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa sajakah orang yang patut untuk kita pilih menurut undang-undang agama Islam ya? Saya tidak menggiring opini untuk Bapak Ibu memilih salah satu dari caleg atau dari capres. Saya hanya membacakan Al-Quran dan hadis. Ini panduan untuk kita agar kita bebas dari hisab Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di padang mahsyar. Karena apapun yang kita laksanakan insya Allah tidak luput dari hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruya an Abdurrahman bin Samurah Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Samurah. Rasulullah berkata, "Ya Abdurrahman bin Samurah, hai Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarata, jangan sekali-kali engkau meminta jabatan." Ya, artinya Bapak Ibu, kalau ada orang yang meminta jabatan, lebih-lebih dia membayar agar kita mendukung dia, maka dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada seorang caleg atau tim sukses membayar kita, nanti akan kita jabarkan bagaimana hukum duit sogokan yang kita makan ya. Apa yang kita terima itu akan menjadi halal. Ada 3 panduan. Yang pertama yang kita terima melalui hibah. Hibah itu pemberian ya. Saya punya kelebihan duit dan saya suka dengan seseorang. Karena saya suka dengan orang tersebut dan dia membutuhkan dana tersebut, kita beri, itu namanya hibah. Hibah hukumnya halal. Yang kedua adalah hadiah. Hadiah itu apa? Hadiah itu sebuah pemberian yang diberikan karena adanya prestasi. Ya, yang diberikan karena adanya prestasi. Contoh, ada seorang merebut masjid, ya, merebut masjid, dia mengurus masjid dengan baik, dia membersihkan masjid, dan dia menyiapkan semua fasilitas ibadah di dalam masjid. Karena dia punya kerajinan, ya, punya kesungguhan dalam mengurus masjid, maka bagi kita yang punya kelebihan rezeki, kita memberikan apresiasi kepada dia. Itu artinya kita memberikan sesuatu karena dia berprestasi. Itu hukumnya halal. Yang ketiga adalah, ya, duit yang diterima adalah dari ribhun lil bai'. Kita mengadakan jual beli barang dan barangnya ada, barangnya juga baik, kita jual beli kemudian mendapatkan untung, maka rezeki yang didapatkan dari baik dari jual beli adalah halal. Sementara, ya, kalau uang dari caleg, uang dari tim sukses, itu kita mau ngambil dasar dari mana? Mau dibilang hibah, nyatanya dia memberi agar kita mencoblos dia. Ya,
Jadi hukumnya gimana? Kalau memang harus diterima, diterima. Kalau di rumah kita masih punya beras, masih punya lauk, ambil duit itu masukkan ke kotak khas masjid. Jangan dimakan. Karena kita menerima uang dari caleg, dari tim sukses. Kalau kita di rumah masih punya duit untuk makan kita hari ini, haram untuk dimakan. Tetapi kalau kita menerima duit dari tim sukses, dari caleg tersebut, sementara kita di rumah nggak punya duit untuk makan, maka itu namanya darurat atau darurat, maka halal untuk dimakan. Jangankan uang dari caleg, kalau kita di hutan nggak ada makanan sedikit pun, yang ada cuma daging babi, maka kita boleh makan secukupnya untuk agar bisa bertahan hidup. Ya, sekali lagi, uang dari caleg, kalau kita di rumah masih ada persediaan makan untuk hari ini, maka uang tersebut haram hukumnya. Ya, lebih-lebih Rasulullah melarang kita mendukung orang yang meminta-minta jabatan. Ya, sekali lagi, kalau memang kita di rumah nggak ada beras sama sekali untuk makan anak-anak kita hari ini, diterima, dimakan, tidak apa-apa karena darurat. Ya, kaidahnya apa? Kita kalau nggak ada apa-apa makan bangkai pun boleh. Yang penting bisa untuk bertahan hidup. Ya, sekali lagi, uang sogokan dari caleg, dari tim sukses, itu hukumnya haram untuk dimakan. Lanjut ke hadis, la tas'al al imarata fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Ya, jangan pernah engkau meminta jabatan, sebuah jabatan, karena bagi orang yang telah meminta-minta jabatan, ya, di sini redaksinya in utitaha an mas'alatin wukilta ilaha, maka orang tersebut pasti akan menelantarkan amanah tersebut. Orang yang meminta jabatan sudah pasti dia bukan tokoh masyarakat, sudah pasti dia tidak disenangin masyarakat. Buktinya dia meminta. Kalau memang orang tersebut punya kapabilitas dalam kepemimpinan, mestinya masyarakat tanpa disuruh pun dia pasti sudah percaya atas kepemimpinan dia. Ya, wa in utitaha an ghairi mas'alatin a'inta alaiha, seandainya orang tersebut sanggup memaksa masyarakat untuk mendapatkan jabatan, maka Allah pasti akan melaknatnya. Contoh bagaimana cara dia memaksa agar dapat jabatan? Dia mengancam, ya. Dia ketemu RT, RW atau lurah. Apabila kau tidak mendukung saya dalam pemilu ini, maka pemberian tunjangan akan saya cut, akan saya potong. Seandainya imam masjid atau merbot masjid dibayar oleh pemerintah, ya, oleh negara, dia mengancam, kalau engkau tidak memilih saya, maka uang untuk pemberian imam dan merbot akan saya cut, maka rakyat akan menjadi takut dan terpaksa memilih dia. Na'udzubillahi min dzalik. Itu makanya hendaknya kita berhati-hati dalam memilih pimpinan, ya. Hendaknya ini masih ada waktu, setiap malam luangkan waktu setelah tahajud, kita sholat istikharah 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah siapa yang layak harus kita pilih. Itu setelah kita analisa dia benar-benar orang yang sesuai dengan syariat
Islam. Pertama, Islamnya bagus dan dia mendukung semua aktivitas umat Islam, itu yang harus kita pilih. Khiyarukum a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baiknya pemimpin untuk kita semua adalah pemimpin yang kita cintai, yang kita sukai, artinya dia adalah tokoh masyarakat. Wa yuhibbunakum, dan dia juga menyintai kita semua, ya. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, dan dia senantiasa berdoa, berusaha agar masyarakat itu sejahtera. Itu pemimpin yang terbaik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'aunahum wa yal'aunakum. Sejelek-jeleknya pemimpin adalah orang yang senantiasa kita benci, kita caci maki dalam hati. Orang seperti itu kok jadi pemimpin, memimpin rumah tangga aja tidak becus, gitu kan. Karena dia punya kelebihan logistik, dia punya duit, dia bisa mempengaruhi masyarakat, dan dia sogok semua masyarakat. Bagi masyarakat yang analisanya belum nyampe, dia berpikir orang yang baik adalah orang yang memberi, padahal mestinya tidak seperti itu. Dan kita, bagi orang-orang yang punya analisa yang baik, hendaknya kita nasihati tetangga-tetangga kita, ya, bahwa hukum ar-rosi wal murtasi finar, hukum uang sogokan itu yang nyogok dan yang disogok akan masuk neraka, ya. Fa idza dhuyiatul amanatu fantadhiru sa'ah. Ketika sebuah amanah, ya, tidak dipegang oleh ahlinya, maka tunggu saja kehancuran bangsa ini. Kemudian ketika Rasulullah bilang demikian, para sahabat bertanya, ya, kaifa idha'atuha, seperti apa ya Rasulullah, ya, orang yang menyia-nyiakan amanah? Qala idza wusyidal amru ila ghairi alihi wa su'ilal amanatu fantadhirus sa'ah, ruwahul Bukhari. Ketika engkau melepaskan atau memberikan sebuah pekerjaan yang tidak pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran bangsa ini. Ketika engkau memberikan sebuah jabatan kepada orang yang merengek-rengek meminta jabatan tersebut, maka tunggulah kehancuran bangsa ini. Makanya kita harus hati-hati agar lepas dari hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah sebuah pengantar dalam kita memilih pemimpin agar kita tidak salah pilih. Selanjutnya adalah setelah pengetahuan tersebut, itu bisa kita untuk menganalisa siapa caleg atau capres yang berhak kita pilih. Hendaknya kita harus berangan-angan, orang ini ilmu agamanya seperti apa, orang ini ilmu ekonominya seperti apa, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan menjelaskan sedikit ilmu ekonomi, ya. Kalau ada seorang bos punya perusahaan, sementara dia pengen punya fasilitas untuk mengembangkan perusahaannya tersebut.
Kalau itu bos yang tidak punya ilmu ekonomi, dia mau membeli mesin perusahaannya, dia pakai ngutang. Dia mau beli mobil, untuk transportasi usahanya dia pakai ngutang. Sehingga dalam perjalanan perusahaannya banyak dengan hutang. Ya, pemerintah, pemimpin yang tidak punya ilmu, dia mau bangun sarana prasarana, dia mau bangun jalan tol, dia pakai ngutang. Dia mau bangun BUMN, dia pakai ngutang. Sehingga karena ilmu ekonominya tidak ada, semuanya untuk bangun bangsa ini pakai ngutang. Sehingga kalau dihitung-hitung kekayaan bangsa ini dihitung dengan hutangnya, masih banyak hutangnya. Itu adalah orang yang nggak ngerti ilmu ekonomi. Harusnya seperti apa? Ya, orang yang punya ilmu ekonomi. Kita ingin mengembangkan negara ini, kita ingin mengembangkan perusahaan ini. Kalau saya punya perusahaan, saya pengen punya aset, saya pengen bangun rumah, jangan hutang. Caranya gimana? Kita keluar marketing kita digember untuk mencari proyek yang banyak. Setelah proyek itu ada, kerjakan proyek tersebut dengan 3 shift. Shift pagi masuk, pulang sore, shift sore masuk, pulang malam, shift malam masuk, pulang pagi. Dengan demikian, kita mendapatkan keuntungan satu adalah kita bisa memperkerjakan orang-orang pengangguran di bangsa ini, sehingga tidak ada satupun rakyat yang nganggur di bangsa ini. Karena Bapak Ibu saat ini, bagi orang-orang bapak-bapak yang sudah berumur menjelang 50 tahun, dia sudah tidak dipakai di sebuah perusahaan. Karena lebih banyak anak-anak muda yang baru lulus SMA yang diterima. Padahal Bapak Ibu, orang yang paling banyak butuh duit, butuh ekonomi adalah orang yang lagi umurnya 45-50, karena dia masih punya anak SD, SMA, SMP, bahkan kuliah. Ya, kenyataannya orang yang ada di umur ini tidak dipakai di perusahaan, tidak dilanjutkan kontraknya. Perusahaan lebih memilih orang-orang yang masih muda-muda baru lulus SMA. Ya, sementara rakyat kita itu yang sangat paling butuhnya ekonomi adalah orang yang menjelang umur 45-50, karena kemungkinan orang yang umur sedemikian itu lagi banyak-banyaknya butuh biaya untuk pendidikan anaknya. Apakah pemerintah tidak melek-melek, tapi dia tidak peduli. Kalau dia punya ilmu ekonomi yang bagus, hendaknya semua masyarakat yang lemah, yang nggak punya ijazah, dikasih pendidikan agar dia bisa diterima di perusahaan, sehingga hidupnya tidak keleleran karena kurang duit. Saya Bapak Ibu, saya bukan orang kuliahan, tapi saya punya perusahaan. Ketika saya ingin mengembangkan perusahaan saya, apa yang saya lakukan? Marketing saya gember, pergi, kau cari job. Dan mesin produksi berjalan selama 24 jam, tidak berhenti. Yang shift pagi masuk jam 7, pulang jam 4, shift sore masuk jam 5, pulang jam 11, shift malam masuk jam 11, pulang pagi. Itu artinya kita telah mengentaskan kemiskinan, kita telah mengurangi pengangguran di bangsa ini. Itulah seharusnya pemimpin yang harus kita pilih. Dia menguasai ilmu ekonomi dengan baik, karena bangsa ini, umat Islam ini bukan hanya butuh ibadah, bukan hanya butuh sholat, bukan hanya butuh baca Al-Quran, dia butuh logistik untuk kelangsungan hidup anak-anaknya untuk masa depan. Itu
hendaknya harus kita menganalisa. Jangan gara-gara uang 100, 200, 300 ribu kita coblos caleg dengan membabi buta tanpa analisa. Itu akan menjerumuskan rakyat ini ya. Mungkin di sini kita diberi sama dia. Kalau kebijakan dia dolim, maka dia akan mendolimi rakyat di tempat lain. Saya bicara dengan undang-undang Al-Quran dan hadis. Ini bukan dari otak saya, bukan dari nafsu saya. Dan ini harus diomongkan setiap hari agar bangsa ini cerdas dalam memilih pemimpin. Mungkin itu saja. Selanjutnya adalah kita berpindah dalam kajian fikih. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kajian saya ada sisi tasawuf. Tasawuf itu untuk memandu hati kita ya, atau memandu muamalah kita, dan ada sisi fikihnya. Sisi fikih adalah untuk membantu ibadah kita agar benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat muda yang bernama Khalid bin Rafi. Khalid bin Rafi itu adalah dia masuk ke Masjid Nabawi, kemudian dia melaksanakan sholat. Nanti kalau udah masuk isyraq kasih tahu ya. Saya nggak tahu isyraq jam berapa. Ya. Ada seorang sahabat yang bernama Khalid bin Rafi sholat ke Masjid Nabawi. Ketika dia sudah sholat, apa kata Rasulullah? Irji ya Khalid, fa innaka lam tusolli. Ulangilah sholatmu karena kamu belum sholat. Kemudian dia sholat lagi. Yang kedua kali, apa kata Rasulullah? Ulangilah sholatmu sekali lagi karena engkau belum suka sholat. Sampai 3 kali Rasulullah menyuruh dia mengulang sholatnya sahabat Khalid bin Rafi. Kemudian, ya Rasulullah, hanya ini yang saya tahu. Berilah saya panduan atau ilmu untuk sholat lebih bagus. Makanya di dalam hadis ada bab sifatus sholatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih dalam bab sifat sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin nanti untuk ke depan saya akan menjelaskan sholat itu ada 3 harokah kita. Yang pertama adalah rukun, yang kedua adalah sunnah abad, ya, dan sunnah hayat, yang ketiga adalah makruh dilaksanakan dalam sholat. Sekali lagi, ada rukun, ada sunnah, ada makruh yang dilaksanakan dalam sholat. Apa sajakah hal-hal yang makruh dilaksanakan dalam sholat? Ini panduannya, ya. Makruh itu artinya sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan sholat, tapi gerakan sholat kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah, ya, ja'alu yadaihi fi kamaihi fi khumsatin asya ingda taharramihi wa ruku'ihi wa sujudihi. Bapak Ibu rahimakumullah, makruh dalam sholat adalah, ini babnya sudah lain ya, sudah bukan bab memilih pemimpin lagi, ini sudah masalah fikih sholat. Saat kita sholat, dimakruhkan baju yang kita pakai melebihi telapak tangan kita, sehingga ketika kita takbiratul ihram, jempol kita ini nggak bisa menyentuh
daun telinga. Ya, di saat kita fi ruku'ihi, kulit kita ini nggak bisa menyentuh lutut ketika ruku, dan ketika sujud kulit kita ini terhalang baju yang kepanjangan tadi. Itu dimakruhkan dalam sholat. Yang kedua adalah makruh dalam sholat. Ini banyak kali babnya, nanti kalau tidak cukup kita lanjutkan pertemuan sebulan lagi ya. Karena kajian saya di sini insya Allah setiap akhir bulan ya, minggu terakhir setiap bulan. Wal iltifatu biwajihi wal aini bila hajatin. Dalam sholat kita nolah-noleh secara wajah, jelengak-jelingu, wal aini, dan mata kita jelalatan. Mungkin wajah kita tidak noleh, tapi mata kita jelalatan. Itu dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah paling nggak suka ketika sholat mata kita jelalatan. Ya, hendaknya gimana? Ketika kita sholat, untuk mencapai khusyuk dalam sholat, pandangan kita ditujukan ke tempat sujud sambil kita mengangan-angan apa yang kita baca dalam sholat. Sholat tidak boleh matanya kelirak-kelirik kiri kanan, lebih-lebih mukanya nolah-noleh. Itu makruh hukumnya. Ya, jadi kita tolah-toleh pakai mata, artinya jelalatan, itu makruh dalam sholat. Ini banyak sekali kejadian, karena sekarang ini di masjid pasti ada kameranya, ada kamera CCTV. Ketika sholat Jumat direkam, begitu ditayangkan, banyak orang sholat tuh gini, matanya kemana-mana. Itu dijamin dia tidak akan khusyuk. Karena panduannya, ketika kita sholat, tujukan pandangan mata kita ke tempat sujud saat kita berdiri, dan ketika kita tahiyat, alihkan pandangan kita ke jari kita ketika asyhadu alla ilaha illallah. Pandangan kita yang tadinya di tempat sujud kita, alihkan ke jari kita setelah mengacung la asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wal isaratu. Kita lagi sholat, anak-anak lewat, kita halangin begini, nanti lewat lagi halangin begini. Terlalu banyak gerakan kita, kecuali kita lagi sholat, ada orang dewasa lewat ke depan kita, baru kita halangin pakai tangan kita. Itu kaidahnya. Yang selanjutnya adalah yang makruh dalam sholat, wal qiyamu ala rijlin wahidin. Kita berdiri memakai satu kaki. Bagaimana contohnya kita berdiri memakai satu kaki? Yang selanjutnya adalah wataqdimuha ala rijlin ukhra, dan memajukan salah satu kaki dalam berdiri saat sholat begini. Yang dimaksud kita sholat pakai satu kaki bukan begini Bapak Ibu ya. Kita berdiri memang berdiri dua kaki, tapi hanya satu kaki yang buat tumpuan tenaga gini, yang sini direnggang-renggangkan. Ini makruh dalam sholat ya. Kita menaruh kekuatan dalam satu kaki. Yang kedua adalah wataqdimuhu ala rijlin ukhra, memajukan salah satu kaki begini, enggak rata. Hendaknya begini rata dalam sholat. Itu hukumnya makruh. Kita sholat kaki kita tidak sejajar. Yang selanjutnya adalah makruh dalam sholat walam suha alal akhor. Kita menempelkan kaki yang satu dengan yang lain, illa li imra'atin, kecuali bagi seorang wanita. Gini,
seorang laki-laki dalam sholat dimakruhkan menempelkan kaki. Bagi untuk wanita disunahkan seperti ini, ya. Untuk laki-laki tidak boleh kakinya nempel begini. Terus bagaimana? Ala qadril mangki baihi. Hendaknya dalam kita sholat jarak kaki kita sejajar dengan pundak. Begini Bapak Ibu, ya. Tidak boleh merapat, tidak boleh juga terlalu lebar, ya. Kalau ada orang sholat kakinya dilebarkan, katanya kalau nggak nempel ke kaki tetangga ada setan yang nyusup, itu tidak ada kaidahnya dalam fikih dan dalam hadis. Yang diperintah Rasulullah adalah ala qadril mangki baihi, sejajar dengan pundak, kira-kira 1 jengkal seperti ini. Tidak boleh begini, tapi untuk bagi seorang wanita disunahkan untuk merapatkan kaki. Ya, untuk wanita, Bapak Ibu di rumah pandu istrinya dalam sholat, nggak boleh ngangkang, nanti masuk angin. Ya, itu adalah dimakruhkan dalam sholat. Itu memang tidak membatalkan sholat, tapi itu dimakruhkan. Apa artinya makruh? Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karoha artinya benci, makruhun yang dibenci, karena itu merupakan segotnya isim maf'ul, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selanjutnya adalah yang makruh dalam sholat, as-sholatu hakinan, ya, wahakiban wahazikon. Makruh dilaksanakan dalam sholat kita menahan kencing, ya, kita menahan buang air besar, ya, kita menahan kentut. Kalau mau kentut, kentutkan saja, ya. In wasi'al waktu, demikian itu apabila masih ada waktu. Contoh, kita sholat asar kalau intem mungkin setelah zawal, setelah matahari lingsir, kemungkinan jam 12:30, ya. Terus kita lagi sholat, kita pengen kencing, kita pengen kentut, kita pengen BAB saja. Karena makruh dalam sholat menahan kentut, menahan kencing, menahan BAB, ya. Tapi kalau waktu sudah menjelang asar, kita lagi sholat, kemudian kalau kita pengen kentut, kita batalkan, kita ngambil wudhu dan sholat lagi, waktunya habis, maka tidak boleh, tahan saja. Di sini redaksinya in wasi'al waktu, ketika waktu masih ada, maka kalau mau kentut, kentutlah, ke kamar mandi lagi, kita wudhu lagi, kemudian kita lanjutkan sholat. Selanjutnya adalah wa mu'atawa qanitu ami in wasi'al waktu. Kita sholat dalam kelaparan, kita lagi lapar betul, terus kita mau sholat sementara makanan sudah dihidangkan, itu juga makruh dilaksanakan. Itu juga in wasi'al wakti. Kalau waktunya masih longgar, hendaknya kita makan dulu, karena tidak baik di saat kita sholat kita mengingat-ingat makanan, ya. Kalau kita lapar mau makan, kita mau sholat, kalau waktunya masih ada hendaknya makan dulu, karena tidak baik sholat dalam keadaan kelaparan, ya. Itu adalah makruh dalam sholat, ya. Selanjutnya adalah wa ayab sukol alal yamini, ya, au kubulatihi. Kita dimakruhkan meludah ketika sholat.
Hadis ini ya turun ketika zaman Nabi di Mekah, sholatnya masih pakai pelepah kurma dan masjidnya hanya batang kurma didirikan, kemudian atapnya pakai daun kurma, sehingga waktu itu orang sholat, kalau tata cara dari Rasulullah SAW, kita sholat Allahu Akbar meletakkan di atas pusar di bawah dada, nih pas di sini ya, tidak begini juga tidak begini, panduannya di bawah dada di atas pusar. Ini ilmu agak sepele tapi sangat penting. Kalau kita tidak memahami, maka sholat kita makruh, kita melaksanakan ibadah tapi kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah wa yahfadhu ra'sahu fi ruku'ihi. Kita terlalu menundukkan kepala ketika ruku, ya. Artinya apa? Panduan ruku dalam sholat, punggung kita harus siku, tidak boleh terlalu tunduk seperti ini ya, ini siku ini. Jadi sholat terlalu menundukkan kepala ketika ruku itu dimakruhkan. Udah isyrok atau belum? Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, karena ada lanjutan kajian anak-anak, mungkin sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjutkan Ahad bulan depan ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya diberi kesehatan tidak diberi taufik, insya Allah kita tidak mau datang ke masjid ya, karena apapun masalah kita di dunia ini jawabannya adalah masjid. Ketika kita masuk masjid, maka kita akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah rahmat selalu menyertai kita, insya Allah urusan dunia kita akan selesai dan akan beres. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangannya, karena saya ini bukan ustadz yang handal-handal amat. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maudin, nyampah Maudin. Kalau ngomong nyampah. Kenapa? Sadaqallahul azim.